Anak merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia. Dikarenakan mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan di negara kita. Tetapi, dilansir dari kompas.com bahwa pelecehan terhadap perempuan dan anak di bawah umur semakin marak terjadi di Indonesia. Jika permasalahan ini dibiarkan dan terus memburuk, maka masa depan dari negara kita menjadi pertanyaan. Seks edukasi wajib diberikan kepada anak agar mereka terlindungi dan terhindar dari pelecehan seksual dan seks bebas. Biasanya, orang tua tidak bisa mengendalikan lingkungan yang ada di sekitar anak mereka, tetapi mereka bisa mengantisipasi dengan memberikan seks edukasi yang baik terhadap anak-anak yang ada di lingkungan kita. Pemberian seks edukasi kepada anak itu sangat diperlukan. Begitu juga dengan pemberian seks edukasi kepada para anak remaja. Tetapi, biasanya orang tua menghindari mengenai tentang pembahasan seks ini dikarenakan pembahasan ini dianggap tabu di lingkungan kita. Padahal, ini semua merupakan salah satu antisipasi agar tidak terjadi pelecehan seksual pada anak di lingkungan kita. Dan juga, biasanya orang tua kurang nyaman terhadap pembahasan seksual ini dikarenakan kurang pahamnya cara penyampaian yang tepat dari orang tua untuk anak mereka. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, kapan sih kita harus memberikan edukasi seksual terhadap anak-anak yang ada di lingkungan kita? Dan jawabannya, harus sedini mungkin agar mereka bisa membentuk perlindungan bagi dirinya sendiri. Dari kasus pelecehan seksual ini, hampir 90% korbannya adalah anak-anak. Dan menurut Mayo, di tahun 2012, ini semua bisa terjadi dikarenakan korban tidak memiliki latar belakang ataupun background mengenai tentang seks edukasi. Nah, secara garis besar, seks edukasi kepada anak dapat diartikan sebagai suatu informasi yang mengarahkan anak-anak bagian tubuh mana sih yang termasuk ke dalam privasi mereka. Dan dalam penyampaiannya biasanya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Dan juga kita bisa menggunakan bantuan alat pemeta seperti ilustrasi gambar dan juga video. Dengan begitu anak bisa lebih paham dan juga mengerti. Kita dapat menerapkan seks edukasi untuk anak-anak dimulai dari yang paling dasar. Di antaranya yaitu yang pertama, di sini kita dapat menjelaskan perbedaan antara jenis kelamin, di mana jenis kelamin dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada perempuan dan ada laki-laki. Dan dapat dengan mudah dicontohkan ayah sebagai laki-laki dan ibu sebagai perempuan. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi-fungsi dari bagian tubuh mereka, di mana pada tubuh manusia terdapat bagian-bagian yang penting yang mungkin anak-anak belum mengetahuinya. Kita bisa menjelaskan bagian-bagian tersebut dengan menggunakan kosakata yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jika mereka sudah mengetahui fungsi dari bagian-bagian tubuh mereka, maka akan muncullah rasa cinta kepada tubuh yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, jelaskan bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, karena bagian tersebut termasuk salah satu bagian yang vital yang ada di tubuh kita, seperti bibir, leher, bokong, dada, dan alat kelamin. Kita juga dapat menyampaikan kepada anak-anak di mana jika mereka mendapatkan sentuhan yang tidak nyaman, usahakan anak tidak boleh hanya diam saja. Dan tindakan yang pertama, berteriaklah sekeras mungkin. Kemudian arahkan juga anak-anak untuk memberikan perlawanan seperti menggigit bagian salah satu tubuh dari pelaku dengan sekuat tenaga sehingga pelaku melepaskan genggamannya pada anak kita. Kemudian yang kedua, memukul tubuh pelaku. Kemudian yang ketiga, berlari sekuat tenaga. Dan yang terakhir, berteriak sekuat mungkin. Ayo stop pelecehan pada anak dengan menerapkan sex education sejak dini.